Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Giamanda Putri dari kelompok 4 bersama rekan saya yaitu ada Elia Rika Putri, Deviana Artamevia, Dewi Erlangga Saputra, Nazwa Divinar, dan juga Fendi Setiawan. Jadi pada hari ini kita akan menganalisis hasil report kami pada periode 1 sampai 31 Desember tahun 2025 mengenai brand Hanasui dan juga kompetitornya yaitu Oh My Glam. Dan dengan adanya report ini, kami bertujuan ingin memberikan gambaran menyeluruh terkait volume percakapan, jangkauan audiens, tingkat engagement, dan juga sentimen publik terhadap brand Hanasui dan juga Oh My Glam selama periode 1 sampai 31 Desember tahun 2025. Selanjutnya, saya Giamanda Putri akan menjelaskan mengenai front page, yang dimana di sini bisa terlihat bahwa di front page ini ada periode yang kami jangkau yang sampai 31 tahun 2000. Dan juga ada brand yang kita telaah dan juga kompetitornya yaitu Oh My Glam. Boleh ditolong di next, Erlangga. Selanjutnya, saya masuk ke slide di bagian overview, yang dimana view ini mencakup terdapat total mention, social reach, social engagement, dan juga sentiment analysis berdasarkan data di Analytics. Dan berdasarkan di overview ini, pada tanggal 1 sampai 31 Desember, bahwa terdapat 42 mention yang Sui dan juga Oh My Glam. Dan juga di sini juga terdapat 8 mention di media sosial oleh 3 user dari web yang berasal dari 19 percakapan lebih banyak terjadi di ranah web. Dan dari sisi social reach, percakapan ini menjangkau sekitar 2.100 akun unik, sementara di social engagement terdapat total sebanyak like, komentar, dan juga share, dan juga orang-orang yang melihat di social engagement ini. Terus juga di analisis sentimen atau sentimen analisis menunjukkan dominasi sentimen positif sebanyak 90,5% atau setara dengan 38 mention, dengan sentimen negatif yang sangat kecil sebesar 2,4%, dan itu sebanyak 1 mention saja. Dan di netral terdapat 7,1% yang dimana terdapat 3 mention. Dan berdasarkan sumber mention, Hanasui 54,8% atau setara dengan 23 mention, dan Oh My Glam menyumbang sebanyak 45,2% atau sebanyak 19 mention. Dan jika di keseluruhan dalam overview ini, performa percakapan digital pada periode Desember, yaitu pada tanggal 1 sampai 31 Desember 2025, tergolong positif dan persepsi publik tuh sangat baik sekali dibanding dengan netral dan juga negatif. Meskipun masih terdapat peluang untuk meningkatkan volume percakapan dan engagement agar brand yang dituju lebih optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazwa Divinar. Oke, saya Nazwa Divinar Kautsar. Saya akan menjelaskan hasil analisis sentimen analisis dan geografi. Berdasarkan laporan Mentionlytics untuk periode 1 sampai 31 Desember 2025 yang memantau percakapan digital terkait brand Hanasui, bahwa percakapan online selama periode tersebut didominasi oleh sentimen positif. Total sentimen positif mencapai 38 mention, di mana Hanasui menyumbang 21 mention dan atau sekitar 55%. Dan kalau dilihat dari grafik harian, sentimen positif muncul secara cukup konsisten dengan beberapa kenaikan di pertengahan hingga akhir Desember. Peningkatan ini menunjukkan adanya momen di mana audiens lebih aktif membicarakan brand yang kemungkinan dipengaruhi oleh konten promosi, review produk, atau aktivitas kampanye tertentu. Sementara itu, sentimen negatif hampir tidak hanya terdapat satu berasal dari Oh My.
Selanjutnya dari sisi geografi data menunjukkan bahwa Indonesia menjadi penyumbang mention terbesar, yaitu 44%. Hal ini menegaskan bahwa pasar utama kedua brand masih berada di dalam negeri. Namun menariknya, percakapan juga datang dari luar Indonesia, terutama dari Amerika Serikat sebesar 28 dari Jerman dan Inggris. Ini menunjukkan bahwa exposure brand tidak hanya bersifat lokal, tetapi temuan ini sejalan dengan distribusi bahasa di mana 60% percakapan menggunakan bahasa ini. Artinya, audiens yang membicarakan brand cukup beragam dan berpotensi dijangkau melalui komunikasi digital. Sebagai kesimpulan, dari slide ini dapat disimpulkan bahwa persepsi publik terhadap Hana Sui dan Oh My Glam cenderung positif, dengan kekuatan utama di pasar Indonesia sekaligus peluang untuk memperluas awareness digital yang lebih terarah. Makasih. Selanjutnya Elang. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang word cloud. Yang pertama yaitu mengenai fungsi word cloud, digunakan untuk mengidentifikasi kata-kata yang paling sering muncul dalam percakapan publik. Juga ukuran kata menunjukkan frekuensi kemunculan. Semakin besar katanya di dalam layar ini, berarti semakin sering disebut katanya. Juga dari segi warna hanya berfungsi sebagai pembeda visual, bukan klasifikasi topik. Juga word cloud menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam percakapan dari periode yang ada pada saat yang kita presentasikan ini, tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2025. Dan kata-kata ini juga sering disandingkan dengan kata Hana Sui seperti ada yang dalamnya yang ada cream, more, matte, beauty, tints, tahan, dan lain-lainnya. Nah, terus juga mengenai top text, di bagian ini seharusnya menampilkan menggunakan, namun karena keterbatasan kami tidak mendapat sebut. Dan juga bagian ini seharusnya menampilkan tanda pagar yang paling sering digunakan, juga diurutkan berdasarkan total mention selama periode analisis. Hal ini dapat diartikan bahwa percakapan jarang menggunakan hashtag, tagar tidak konsisten atau tidak cukup signifikan untuk dianalisis, dan juga diskusi bersifat organik langsung, caption atau komentar tanpa strategi. Selanjutnya, next. Word mention, silakan. Tes, masuk gak suara gua? Ya, yang word mention, silakan. Saya Deviana Arta ingin menjelaskan tentang web mention. Terlihat dinamika yang sangat menarik di mana platform Threads.com ini mendominasi seluruh daftar sebutan utama kita. Dalam sebulan terakhir, brand kita, khususnya produk seperti Hana Sui, Oh My Glam atau OMG, Azarin hingga Viva menjadi topik perbincangan hangat di Threads. Beberapa konten yang terjaring mencakup rekomendasi produk lokal, informasi promo bundling, kosmetik, hingga ulasan spesifik mengenai produk lip cream dan butter balm tint. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran atau percakapan organik kita sedang berpusat pada audiens media sosial berbasis teks yang memiliki interaksi cepat. Habis itu, selanjutnya kita bedah efektivitas jangkauan ini pada table top web mentioners. Yang sangat menggembirakan adalah seluruh sumber utama kita mencatatkan sentimen positif.
yang berwarna hijau adalah indikator kesehatan brand yang sangat luar biasa di mata publik. Ditempati oleh Threads yang pertama dengan 6 kali mention dan peringkat global yang sangat kuat di angka 214. Ini membuktikan bahwa Threads adalah brand dengan reach tertinggi bagi kita saat ini. Peringkat kedua hingga ke-6, brand kita juga mendapatkan exposure berkualitas dari portal berita Tribun News, marketplace lazada.com, dan dengan 3 mention, portal kesehatan Halo Dokter, platform resell global, hingga portal berita Tirto ID. Kehadiran kita di besar seperti Halo Dokter dan Tribun News menunjukkan bahwa kepercayaan publik, trust terhadap produk kita sudah masuk ke ranah edukasi kesehatan dan berita nasional, bukan sekedar iklan media sosial. Sebagai performa digital bulan Desember ini sangat solid dengan 100% sentimen positif di seluruh media sosial dan di seluruh media web utama. Tantangan sekaligus peluang kita ke depan adalah mengoptimalkan dominasi kita di platform Threads yang saat ini menjadi penyumbang traffic terbesar secara volume. Kita perlu mempertahankan momentum kolaborasi di platform tersebut. Meskipun angka engagement langsung belum terdeteksi secara detail di laporan ini, namun volume sebutan yang konsisten di berbagai platform strategis memberikan fondasi yang kuat bagi citra brand kita di akhir tahun 2025. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, pada slide ini saya akan melanjutkan analisis dengan fokus pada share of voice berdasarkan laporan Mentionlytics periode 1 hingga 31 Desember. Nah, di sini data menunjukkan bahwa Hanasu memiliki dominasi percakapan digital dibandingkan Oh My Glam. Hanasu itu memperoleh 23 mentions atau sekitar 50,8%, sementara Oh My Glam mencatat 19 mention atau sekitar 45,2%. Perbedaan ini memang tidak terlalu jauh, namun menunjukkan bahwa Hanasui sedikit lebih unggul dalam visibilitas brand selama periode analisis. Jadi kalau kita lihat dari tren harian, Hanasui ini mengalami beberapa lonjakan percakapan yang cukup signifikan, terutama di pertengahan hingga akhir Desember. Hal ini mengindikasikan adanya momen tertentu seperti aktivitas promosi atau konten yang menarik perhatian audiens. Sementara itu, Oh My Glam cenderung menunjukkan pola yang lebih stabil tanpa lonjakan ekstrim. Next. Nah, ini adalah grafik share of voice berdasarkan total mention dan sentimen. Terlihat bahwa Hanasu itu mendominasi dengan 50,8% total percakapan. Dominasi ini juga konsisten pada sentimen positif, negatif, dan netral, yang berarti sebagian besar opini publik terhadap dari Hanasui dibandingkan Oh My Glam. Next. Nah, ini grafik share of voice per weekday. Kita bisa lihat bahwa percakapan mengenai Hanasui itu paling tinggi terjadi pada hari Jumat. Sedangkan Oh My Glam relatif lebih merata di hari kerja, khususnya dari Senin hingga Kamis. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan momentum engagement antar brand berdasarkan hari. Next. Oke, ini selanjutnya dari sisi geografi map. Peta menunjukkan bahwa Indonesia menjadi wilayah utama percakapan digital, khususnya untuk si Hanasui. Namun, percakapan juga muncul dari Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa, yang menandakan bahwa kedua brand memiliki jangkauan internasional meskipun dalam skala yang terbatas. Nah, distribusi geografis ini memperlihatkan bahwa meskipun fokus utama brand berada di pasar domestik, terdapat potensi untuk memperluas awareness ke pasar global melalui strategi digital yang lebih terarah. Next.
Next. Oke, Itu atas selanjutnya yaitu media share-nya belum. langkah atas Media lagi lah. share. Oke, di media share ini, diagram menunjukkan bahwa sebagian besar mentions, yaitu sekitar 81%, itu berasal dari web. Sementara kalau Twitter menyumbang sekitar 16,7%, dan sisanya berasal dari sumber lain. Hal ini mengindikasikan bahwa percakapan mengenai kedua brand lebih banyak terjadi di platform berbasis web seperti media online, forum, atau halaman e-commerce dibandingkan media sosial. Selanjutnya saya serahkan ke Fendi. Baik, terima kasih Alia. Di sini saya akan menjelaskan engagement analysis. Oke, pada bagian ini saya akan coba sedikit membedah profil keterlibatan audiens atau engagement analysis untuk brand Hana Sui dan Oh My Glam selama satu periode terakhir bulan Desember 2025. Pada grafik ini bukan sekedar melainkan indikator pesan brand kita berresonasi dan memicu aksi nyata dari audiens di ranah digital. Pada bagian ini kita bisa sebut dengan download rate atau berdasarkan total 105 interaksi yang kita kumpulkan dari grafis yang kita lihat. Kita dapat melihat distribusi keterlibatan yang sebagai yang kita bisa lihat dari terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu ada like. Komponen tersebut didominasi oleh like. Ini bahwa konten yang beredar memiliki daya tarik atau pesan yang disetujui oleh audiens yang melihat. Yang kedua itu ada shares. Shares 20 interaksi, ini adalah matriks yang sangat krusial, yaitu mempunyai sebanyak 20 kali konten kita dibandingkan ulang oleh pengguna, artinya audiens menganggap informasi mengenai produk seperti Hana Sui Better, Blame, atau OMG Lipstreet cukup bernilai untuk disebarkan ke lingkungan pertemanan mereka. Yang ketiga yaitu ada komen yang mempunyai 7 interaksi. Meski jumlahnya paling kecil, ini menunjukkan adanya percakapan aktif atau pertanyaan langsung dari konsumen mengenai produk tersebut. Next. Baik, kesimpulan untuk manajemen untuk tools web mentionetics analisis ini, jadi kesimpulannya strategi konten kita telah berhasil mengubah reach menjadi action. Fokus kita selanjutnya adalah meningkatkan jumlah komen agar terciptanya hubungan yang lebih personal dengan konsumen, serta mempertahankan momen untuk memaksimalkan penyebaran konten kita. Sekian dan terima kasih untuk kelompok kami. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.